jadinya adalah ketika teknologi itu udah ada sebenarnya, yang berubah itu sebenarnya orangnya. Oke, selamat siang. Podcast ACS Group siang ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bapak Muhammad Syafei atau biasa dipanggil itu Pak Jack. Kita akan ngebahas tentang perkembangan digitalisasi automation industri 4.0 atau yang lebih banyak dikenal itu oleh Indonesia Indie 4.0. Kita akan mulai dan kita akan tanya-tanya, kita bedah tuntas full semua tentang industri 4.0. Selamat siang Pak Syafei. Siang Jaja. Sehat Pak? Sehat. Luar biasa. Tapi nih Pak, sebelum saya mau nanya ke industri 4.0, saya mau tanya dulu. Pak Syafei itu kan namanya selain Pak Syafei dipanggil Pak Jack. Asal usul dari nama Pak Jack itu apakah Pak Syafei itu suka ngefans dengan Michael Jackson yang gitu dan atau dengan dunia persilatan di Jackie Chan ya kan, asal-asal kata Jack itu dari mana tuh Pak? Kayaknya menggelitik aja semua dari Mattel, dari manapun Bapak itu seminar semuanya ternyata dipanggil Pak Jack nih Pak. Sedikit jelasin dulu Pak. Atau Jack Ma ya? Jack Ma tuh kan, Jack Ma betul Jack Ma. Ini sekarang singkat di Jack Mo. Mo itu Muhammad. Oh iya. Oh Jack Ma orang Cina ya. Jack Ma Indonesia. Ya, betul. Gimana Pak ceritanya Pak? Ini kalau bahasnya dulu itu satu sesi podcast sendiri loh. Lebar kali tinggi. Ininya itu nama laki. Oh. Nama keberuntungan. Oh laki, saya kira nama laki. Bukan. Oh laki. Keberuntungan, bukan laki, bukan laki. Oh gitu. Itu emang dari Pak Jack sendiri atau memang enggak? Dulu ada ekspatriat yang susah nyebut nama apa ini. Oke. Dia bilang, kenapa enggak ini ya? Kenapa enggak saya kasih nama baru lagi ya? Saya bilang ya, nothing tulus. Ada baiknya juga nama gitu, nama tambahan gitu kan. Jadi ini karena zaman dulu kan ekspornya banyak ya, kalau sekarang hampir nggak ada. Sedikit ya Pak? Hampir nggak ada, udah lokal semua. Asik. Jadi dulu orang ekspatriat itu bilang, wah iya nih enak nih manggil ini. Lebih gampang ya. Berarti sekarang Pak Syafei itu sebagai site leader industri 4.0 di Mattel ya Pak, dari tahun 2020 sampai 2017. 2017. Sorry ya betul 2020. Oh, saya udah lihat kan ya? Oh, udah dong. Saya ngapalin punya Bapak, saya ngapalin. Selain site leader di Mattel, sering juga ikut seminar-seminar sebagai pembicara ya Pak? Enggak sering, baru buka. Berarti kita nggak salah untuk undang Pak Jack. Kita panggil Pak Jack aja Pak, lebih enak biar kata ekspertnya. Oke, Pak, kita mau ngebahas tentang perkembangan industri digitalisasi 4.0, khususnya lebih di manufaktur, ya kan? Karena kan dari pemerintah sendiri itu udah mengeluarkan program Industri 4.0, ya kan? Nah, Industri 4.0. Nah, ada nggak sih atau mungkin Pak Jack dari teman-teman di manufaktur di pabrik-pabrik yang lain itu mereka merasa wah ini 4.0 berarti kita semua harus terdigitalisasi semuanya nih. Wah nanti akan ngurangin orang lah, ya kan? Akan ngurangin manpower. Jadi karyawan-karyawan wah nanti bakalan gak ada nih, diganti semuanya sama mesin nih, ya kan? Sama robot nih. Nah itu keresahan-keresahan yang mungkin ya Pak, saya juga sebagai tinggi ACS Group itu sering mendengarkan keresahan-keresahan itu di teman-teman di manufaktur. Nah, menurut Pak Jack itu sendiri, gimana sih Pak untuk menangkal dari keresahan-keresahan teman-teman di manufaktur untuk menyikapi mencapai untuk industri 4.0 ini gimana Pak? Ya, terima kasih Rijal sebelumnya, terima kasih ya. Sudah dapat kesempatan. Sama-sama. Iya,
sebelum kita ke sana, kita ngomong industri 4.0 itu apa sih? Oke. Ya dong, Betul. supaya itu menjawab kenapa orang resah, gitu kan? Betul. Nyambung nanti, gitu. Jadi kalau ngomongin industri 4.0 itu apa, kita cari keywordnya dulu. Keyword, kata kunci, supaya di Google-nya gampang. Jadi keywordnya itu pertama smart. Makanya ending dari implementasi Indie 4.0 itu adalah smart factory kalau di Smart Factory yang paling bergengsi di situ. Ada lagi digital. Keyword-keywordnya ya digital. Kemudian AI and artificial augmented reality. AI artificial intelligence, kemudian AR augmented reality gitu kan. Tapi AI itu sudah ujungnya. Kalau sudah artificial intelligence itu nanti udah ujungnya naik ke smart factory. Digital, saya mau kasih garis bawahi dulu supaya nggak terlalu seram, nggak terlalu betul AI, machine learning, nah itu. Jadi di industri 4.0 itu ada 9 core technology. Jadi dari industri 4.0 itu masih ada 9 core lagi di bawahnya Yang bisa kita pilih. Maksudnya, jadi nggak semuanya harus diambil baru si faktor makin banyak makin bagus semuanya gitu kan. Tapi garis bawah saya adalah yang paling awal mesti diimplement oleh sebuah instansi, sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu digitalisasi. Digital berarti itu yang paling penting ya, Pak. Yang paling pentingnya itu ya. Pembuka. Dan yang paling gampang. Gitu. Jadi ada kalau lihat dari Google, Rizal paling lihat yang pertama itu dia bilang AI, terus big data, IoT, industri kan IoT. Kalau IoT Internet of Things, ada tempat IoT, industri Internet of Things. Terus ada cloud, ada cyber security gitu. Kalau saya mulainya dari digital dulu yang pertama, digitalisasi. Kenapa? Karena itu yang gampang. Nanti ujungnya nanti kan smart factory ini. Ini agak kita jelasin ini dulu biar bawahnya. Smart factory, dibilang smart itu kan apa? Karena dia bisa membuat keputusan dengan smart tanpa banyak melibatkan manusia. Dapatnya dari mana? Dari data. Punya data dulu dong. Nah, data itu yang gampang apa? Digitalisasi dulu. Jadi urutannya susah kita untuk nyampe ke AI, nyampe ke big data analisis kalau belum digitalisasi. Semuanya masih manual, masih tulis. Jadi apa susah ya. Ya tadi seperti saya bilang sebelum podcast ya. Satu namanya masih kata jadi bagus ya. Digital satu nama menjalankan gitu. Jadi produk berjalan gitu kan apa? Katalog berjalan. Betul. Setiap perusahaan, setiap karyawan bawa katalog. Terus mendukung global warming juga ya, Pak. Pasti. Masih pakai kayu aja. Sustainability itu adalah bagian dari kategori Indie 4.0. Ternyata luas ya, Pak. Iya. Nah, bayangin sebenarnya Rizal ke dokter, sama dokter dicek lah tensi gitu kan, terus beberapa anamnesa sudah berapa lama sakit ini gitu kan, kemarin makan apa, makan apa gitu kan, habis itu dokter kasih rekomendasi, kasih dia masak, bandingkan dengan Rizal dokter, dok ini loh data tensi saya sebulan ke belakang. Oksigen dalam darah saya sebulan ke belakang. Kira-kira dengan seperti itu dokter memberi rekomendasi lebih akurat atau enggak dibanding yang lama? Pasti. Itulah digitalisasi. Udah pakai smartwatch, di situ masuk tuh tiap hari. Semuanya ada tuh ya data-datanya gitu. Maksudnya ngebayangin gunanya digital, data digital itu seperti itu. Datanya menjadi lebih banyak, menjadi real. Betul. Karena data itu bisa dibohongin. Awal-awal kita implementasi real data capturing ya, itu kaget.
performance bisa turun. Tapi turunnya itu real data. Dibanding kemarin bagus, tapi data bohong. Datanya nggak, kalau istilah kita mau ngecap gitu, Ngecap gitu ya, ngecap ya. Nah, digitalisasi Udah nggak bisa namanya cak-cakan tuh nggak ada, digitalisasi real, data yang bicara. data yang bicara sebenarnya. Nah, dari situ ada banyak konsekuensi. Misalnya kalau dulu ngomongin apa ya, teman-teman kita ada misalnya menulis output jam segini, output ini, nanti nggak perlu lagi ngelakuin itu karena data akan real keambil. Nah itu yang meresah. Oh nanti aku nggak kepake lagi, gitu. Nyambung ya, betul. Nyambung kan pertanyaan itu kan? Iya. Nanti karena udah otomatis udah ada robot, saya nggak punya lagi. Enggak gitu. Kenapa? Skillnya akan naik. Oke. Kalaupun ada orang yang ke lay off gitu ya, Berarti ya memang dia nggak improvisasi. dia nggak capable, gitu. Nggak capable dan ada yang ke lay off, ada yang naik dengan skill yang baru. Makanya di industri 4.0 era ini itu ada profesi-profesi baru, data analis, Dia termasuk profesi dari Pak Jack sendiri ya kan? terus bisnis analis, terus cloud engineer. Banyak Pak. Oh dulu kan IT aja, coba Betul. sekarang IT aja banyak sub nih ya. Jadi gitu. Kalau dibilang resah nanti ke singgir, enggak juga ya. Karena dari dulu teknologi itu nggak berubah sebenarnya. Dan sedikit teknologi itu nggak berubah. Kurang paham Pak gimana teknologi berubah. Kita ngerasain mulai dari belum ada internet sampai internet yang standar sampai sekarang yang udah 4G ya kan, atau mungkin nanti udah bisa 5G lagi. Nah itu nggak ada perubahannya gimana tuh? Iya kalau dari sisi kayak gitu ya. Coba misalnya gini, Zoom dulu ada nggak? Nggak, belum. Ada. Oh saya nggak tahu dari. Zoom nggak ada, tapi begitu pandemi orang dipaksa harus meeting jarak jauh, kerja offline, WFH gitu ya. Jadi masih gunanya. Betul. Jadi berasa Zoom tuh ada banget jadi ya Pak. Gitu. Oke. Terus ya conference call kayak gitu ya. Sehingga kesini ada kompetitor tuh di Zoom-nya, ada Google Meet, ada segala macam yang mirip-mirip. Tadinya itu udah ada dari dulu, tapi nggak kepake apa-apa karena meeting langsung lebih enak tuh. Iya, kita lebih ya, juga kita orang Indonesia ya, Pak. Kalau ngobrol, silaturahmi sekalian ngobrol ketemu langsung tuh enak. Tapi sekarang ya, memang eranya udah begini tadi ya. Nah, jadinya adalah ketika teknologi itu udah ada sebetulnya, yang berubah itu sebenarnya orangnya. Tadi keresahan tadi, orangnya nggak mau berubah. Iya, betul. Jadi dia resah, orangnya nggak mau berubah gitu. Makanya dalam journey kita untuk menerapkan industri 4.0 itu ada dua, teknologi dan people. Itu saling berkaitan ya, Pak. Iya, itu depends each other gitu. Jadi kalau teknologi itu pakainya PM, project management. Oke. Kalau people itu change management, budayanya yang berubah. Nah ini topik favorit saya ini. Mengubah budaya tuh kalau di Indonesia tuh gampang susah Pak. Ada tipe-tipenya itu makanya saya bilang topik favorit. Kalau mau dibahas nggak? Woi pasti dong, ini topik terfavorit berarti ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Kan kalau teknologi kita bisa beli. Betul sekali. Makanya di strategi implementasi untuk industri 4.0 itu ada yang namanya cari dulu value-nya, baru teknologinya. Jangan teknologi dulu, baru dicari. Ini nanti kita dapat value apa ya dari teknologinya? Kita beli drone, kayak keren, drone bisa lihat. Nanti implementasinya di manufaktur apa ya? Betul. Jadi akan ke ROI ya. Betul. Dan akan menjadi teknologi trap, jebakan teknologi. Makanya dari 9 core teknologi tadi itu harus semua. Kira-kira yang membuat kita menjadi lebih efisien, efektif itu yang mana ya? Tapi kan itu pentingnya strategi.
Jadi kalau dibilang jadi balik ke awal industri 4.0 itu apa? Industri 4.0 itu adalah penggunaan IoT yang dikombinasikan dengan smart manufacturing di manufaktur ya, manufacturing seperti AI, big data, gitu kan, terus machine learning, gitu, untuk menciptakan sebuah ekosistem yang terkoneksi, saling terkoneksi, sehingga secara holistik keputusan itu bisa lebih tepat dan lebih cepat. Jadi contohnya data masuk secara real time, karena ada IoT kan di situ. Betul. Ada sinyal, ada sensor, gitu, ada kamera, gitu. Data masuk, digabung, sehingga lebih holistik ya. Daripada orang nyatet dari satu sumber saja. Jadi itu udah nggak bisa dimanipulasi. Itulah industri 4.0. Ngomongnya muter-muter seperti itu gitu. Luar biasa panjang ya Pak. Tapi tadi bisa dipahami ya? Bisa Pak. Nah terus selanjutnya Pak, dari pandangan Pak Jack sendiri nih, untuk manufaktur di Indonesia itu perkembangan IT-nya apakah sudah menuju ke 4.0 atau masih ke ya yang sebelumnya lah? Makanya sebelumnya kan ada 1.0, 2.0, sekarang kan sebelumnya berarti kan 3.0. Apakah masih di 3.0 Pak? Ini menurut pandangan Pak Jack sendiri aja. Iya. Untuk manufaktur di Indonesia yang jelas ya. Iya, tadi ngelihat definisinya tadi kan. Ya, tadi Richard udah sebut. Pertama industri 1.0. Iya, pertama kali ditemukannya untuk mesin uap gitu kan. Habis itu 2.0 mass production. Betul. Yang kenal banget dengan mobilnya Ford. Itu yang mass productionnya itu mobil Ford. Mobil pertama, mobil Ford yang karena mereka mass production, mereka mau menggunakan variabel. Jadi cuma satu warna yang dibikin. Tapi iklannya sangat menarik dulu. Kalau coba googling ya, dia bilang Anda bisa pesan semua warna selama itu black. Ngomongin ngomongin iklan gitu kan. Kenapa? Mereka mass production. Gitu. Untuk mengurangi variabel. Lalu 3.0 masukkan komputer, robot. Jadi robot itu 3.0 bukan 4.0. Robot itu udah masuk 3.0 ya. Kemudian datang IoT, datang supaya dia terkoneksi robot ke robot, mesin ke robot, mesin ke manusia, mesin ke mesin. Ada koneksi itu. Makanya tadi yang berarti masuk ke 4.0 ya. Makanya tadi penggunaan IoT dikawinkan dengan smart manufacturing, big data gitu kan, nyimpen datanya di cloud, ambil di cloud, dianalisa gitu kan, sehingga dapat gambaran holistik. Jadi lebih mempermudah untuk si mengambil keputusan sendiri mengambil keputusan. Industri 4.0 gitu. Jadi ada pengaruh connectivity tadi. Makanya si ACS itu bisa masuk ke connectivity mainnya. Betul. Ya kan? Connectivity mulai dari CCTV, jaringan, access point, terus RFID. Itu mungkin nanti yang akan kita bahas semua itu. Di akhir ada tentang cyber security ya kan. Pastikan semuanya itu nggak mungkin kayaknya ya untuk cyber security, apalagi untuk digitalisasi ya kan. Iya kan. Nah ngomong-ngomong digitalisasi, untuk 4.0 sendiri berarti yang tadi Pak Safi sampaikan yang udah banyak dijelaskan secara gamblang. Berarti untuk industri 4.0 ini nggak melulu harus digitalisasi ya Pak? Iya, kadang enggak ya. Kadang ya gini, digitalisasi itu jangan too much. Misalnya saya pernah assess sebuah perusahaan ya, maka semua digital gitu. Dan mereka jual apa? Mereka bisa pesan makan lewat web. Iya, bagus, tapi itu nggak penting-penting amat. Untuk menciptakan sebuah keuntungan bagi perusahaan untuk mempercepat produksinya gitu ya. Itu kan nggak ya bagus, tapi nggak penting banget gitu.
jangan too much. Atau gini, pernah dengar nonton video ketika kita nelpon mesin menjawab. Sering gitu Pak? Sering kan? Iya. Tapi pilihannya tekan satu. Iya. Banyak banget. Banyak gitu. Jadi orang yang nelpon nyatu. Iya. Itu too much. Saking malesnya saya matiin aja udah. Digitalisasi yang too much. Oh, yang nggak seharusnya aja gitu ya Pak? Sedikit aja. Jadi kalau bilang semua harus digitalisasi enggak. Pilih yang mendatangkan revenue. Oh betul. Ujung-ujungnya Keuntungan. duit. Nah jangan salah, di manufaktur itu kita ketinggalan. Kita ini dalam artian Indonesia. Bukan industri itu ketinggalan. Kan 4.0 itu udah duluan di Facebook, Bagaimana Jaya atau di Google. Kalau Rijal pernah di market online gitu ya, marketplace pesan sepatu misalnya gitu. Begitu buka YouTube muncul iklan sepatu. Persis banget. Itu sering-sering tuh betul. Betul. Jadi yang tadi kita nggak mau beli di iklan, padahal kita cuma iseng-iseng lihat sebentar gitu ya kan. Terus buka YouTube, ini apa iklannya pernah kemarin gua lihat gitu kan. Dan ini lagi tadi kita nggak ada lihat ujungnya, diklik juga kan Pak. Data. Data digitalisasi lagi kan. Gitu. Jadi kita ketinggalan di manufaktur. Apalagi AI ya, di manufaktur itu hampir nggak ada. Belum maksudnya. Belum nemu use case yang pas untuk manufaktur. Yang saya tahu. Iya. Karena saya sulit menemukan referensinya. Jadi ya nggak harus kulik-kulik sendiri. Jadi waktu di manufaktur gimana ya? Iya. Contoh simpelnya lah Pak. Yang mungkin Bapak udah pernah baca atau pernah dari referensi duluan. Untuk di manufaktur ada nggak coba menerapkannya? Ya itu tadi saya bilang. Saya belum nemu use case-nya. Padahal kita punya asosiasi artificial intelligence Indonesia. Tapi mereka use case-nya banyak kan di non-manufacturing. Atau mungkin sekarang sudah ada ya, saya nggak tahu. Saya perlu koreksi saya. Kalau nanti udah ada dan saya mau belajar. Mata kita ada ya. Mata itu kan menangkap semua data. Semua? Iya. Lihat kan? Yang bahkan kalau ngomongin bercanda, data yang tidak terlihat pun bisa terdapat. Tidak terlihat bisa merasakan. Dirasakan gitu. Bisa merasakan. Kamu merasakan itu? Iya. Lihat dulu baru merasa gitu kan. Kayaknya bisa ada. Enggak itu. Maksud saya mata itu sumber input yang paling besar datanya. Gimana kita bisa memanfaatkan kamera kan? Betul. Pikirin ke anak muda. Kayaknya udah banyak ngobrol Pak, minum dulu nggak? Ambil aus gitu. Minum berdua aja. Berdua aja. Kita di sini ceritanya berdua aja Pak. Nggak ada rame-rame tuh. Ini masih banyak banget pertanyaan saya nih Pak. Masih banyak banget. Silakan. Sampai kita santai aja ya. Sampai besok kan kita. Oh aman itu Pak, aman pokoknya aman. Nah selanjutnya nih Pak, saya mau tanya itu kesiapan apa aja sih Pak yang dibutuhkan untuk sebuah perusahaan atau manufaktur untuk menerapkan industri 4.0? Kesiapannya apa aja nih Pak? Apakah harus tadi Pak SPI sedikit kan nggak harus digitalisasi gitu kan? Nah tahap awal nih Pak untuk kita menerapkan digitalisasi 4.0 itu apa? Tanyaan bagus ya. Jadi kan mulainya gimana? Nah betul. Karena kan kita kan ya saya pribadi suka ragu untuk memulai. Nanti kalau kita mulai ini kita tadi udah nih value-nya gimana ya kan? Iya, teknologi kita nanti jebakan nanti terus ROI-nya berapa lama ya kan? Kalau investasinya berapa banyak? Nah itu biar manufaktur atau pelaku industri nggak ragu, itu awal mulanya gimana? Mangga Pak? Ya, seperti yang tadi sempat saya singgung gitu. Jadi mulailah dengan melihat value dulu. Value apa yang mau kita ambil? Itu berarti yang paling utama ya. Value yang mau kita dapatkan. Dari situ kita cari teknologi yang tepat apa.
Makanya ada ini namanya strateginya itu adalah satu, kita analisa dulu, gap analisis, lakukan SWOT. Stamina ini di mana nih? ACS misalnya. Nah, strengthnya di mana? Terus dari situ kita mau tingkatkan seperti apa? Dapat tuh listnya. Habis itu weakness kita. Kelemahan kita apa nih yang harus kita isi? Dari situ, ada opportunity nih yang belum kita punya, yang harus kita belikan, bikinkan, gitu kan. Dari situ, ada ancaman nggak? Salah satu ancaman tadi yang keresahan yang tadi Rejal bilang, ini kita nggak siap. Apa SDM kita nggak siap gitu. Bahkan saya pernah satu forum dengan waktu itu bimbingan teknologi gitu ya, bimbingan teknis dari Kementerian gitu. Saya ini dengar ada teman yang dari untuk orang-orang yang sudah generasi pol gitu ya, kan banyak nolaknya. Ya betul Pak. Banyak nolaknya. Aduh, saya udah nggak bisa kayak gitu. Udah nggak bisa belajar, udah jadi dijelasin, udah ada aja, udah bisa jalanin, nunggu pensiun ya, gimana? Itu aja, kita ancaman. Betul. Kalau teman itu dia bilang dia asingin orang, diajak mancing katanya, dibilangin, loh itu ngomongin. Jadi di industri 4.0 di project manajemen terutama ada faktor HR kan, ada faktor konseling gitu. Semua orang akan menemukan alasan untuk tidak. Betul. Gitu kan? Sedikit orang yang menemukan alasan untuk mau. Nah, tadi orang yang generasi cool ya kayak saya gitu kan. Udah. Masih young ini mah masih young. Malah enggak ada beda sedikit lah Pak, beda berapa tahun. Bihe. lanjut Pak. Strateginya tadi kan SWOT analisis. Iya. Dari situ kita prioritaskan, kita bikin list. Kita mau value-nya apa? Kita mau ambil pakai teknologi apa? Di list tuh project-projectnya. Dari list nanti bikin prioritas. Iya dong, nggak mungkin semua langsung dilaksanakan dalam satu project itu kan semua enggak. Bikin skala prioritas dan start small. Start small itu bahasanya keren banget. Bahasanya ACS itu POC. POC proof on concept kalau kita tadi ya. Start small itu misalnya saya mau dari semua proses manufaktur ya teman-teman manufaktur yang ada mungkin yang menyimak, dari semua proses manufaktur pilih satu proses untuk menjadi pilot project bagus, scale up. Nggak bagus, ruginya nggak banyak. Biasa kan di project manajemen ya, biasakan start small. Jadi cara memilih project itu ada dua sebenarnya. Satu yang small dan kecil, satu yang ini namanya transformasi langsung gede. Yang kecil-kecil ini itu namanya low hanging fruit. Kalau pohon itu buah-buahnya sudah tinggal petik dulu. Jadi kita langsung ambil itu. Ambil dulu, kerjakan dulu yang kecil-kecil dulu. Itu yang bikin semangat. Iya betul. Misalnya nih di finance. Biasanya yang paling sering melakukan finance itu di digital. Saya mau kwitansi yang ada copnya. Invoice ada copnya gitu kan. Bahkan ada video lucu itu yang tanda tangan digital. Nggak saya sebut kan. Nah, low hanging fruit misalnya di produksi dia bikin digitalisasi orang-orang yang misalnya absensi gitu. Sudah nggak perlu lagi ceklok. Iya. Kalau kan nggak bisa diambil datanya. Ambil kartu ya. Ini pun satu-satu mabuk itu Pak. Walaupun sekarang nggak perlu diinput sebenarnya kalau ini ceklok-ceklokan itu. Tahu nggak cara yang digital? Gimana? Ambil ceklokannya, taruh, foto pakai Google Drive. Iya. Digital itu langsung dijadiin teks ya Pak. Bisa.
Nah, jadi sudah tuh banyak digital. Form pakai G-Form bisa, Microsoft Form gitu. Nah, yang low hanging fruit itu yang kecil tapi kita bisa cepat langsung merasakan manfaatnya. Nanti itu mempengaruhi, memprovokasi departemen lain. Jadinya, oh dia aja bisa. Itu kalau pakai G-Form itu Google tuh udah banyak tuh fiturnya. Spreadsheet-nya udah ada. Apalagi kalau mau 365. Betul. Microsoft itu udah bisa lebih dari cukup lah untuk menerapkan digitalisasi. Gitu. Start semua. Nah kalau yang tadi transformasi itu investasi besar. Yang start semua tadi pengaruh ke keuntungan usaha itu kecil. Tapi kalau yang transformasi besar, nah ini perlu portfolio untuk manajemen benar-benar kesiapan matang banget berarti. Misalnya kita beli software yang gede, yang besar, kalau itu bisa mempercepat datangnya revenue, kenapa enggak? Nah itu pilih prioritas. Strategi kan, setelah pilih prioritas, sebelumnya itu kita harus punya visi dan misi yang ditentukan, yang menunjukkan manajemen itu atau manajemen support. Ya iya benar ya Pak. Kalau departemennya kita mau kayak gini, manajemen nggak support, dapat duitnya dari mana ya Pak? Terutama kalau departemennya punya BOD masing-masing gitu kan. Betul. Produksi jalan, nggak support. Bosnya maksudnya. Finance tuh lagi yang nggak support itu repot gitu. Jadi top manajemen support itu dituangkan dalam visi dan misi. Dari situ, kalau tadi bikin POC, bikin prioritas project gitu kan. Dan yang paling penting buat timnya. Timnya dulu nih yang mengawal transformasi ke industri 4.0 itu. Kalau harus dilakukan khusus, nggak bisa nyampe. Seperti saya itu yang set leadernya atau harus ada khususkan gitu. Kalau enggak jalan. Apa tadi? Visi dan misi, value, kemudian gap analisis, bikin prioritas, tim. Dari tim ini, prioritasnya apa? 1 dulu, 2 dulu yang kerjakan. Nah nanti sih timnya yang akan menjaga jalannya proyek itu. Jadi mengawal ya. Betul. Karena kan tadi harus 2 yang diperhatikan, project manajemen sama change manajemen. Orangnya sama teknologinya itu dilihat. Luar biasa. Tuh berarti untuk teman-teman manufaktur ya pertama yang paling visi misi, value, tim, sama satu lagi gap analisis. Terus sekali. Nah Pak, ngomong-ngomong selanjutnya lagi yang ngomongin 4.0 juga, pemerintah kan ada program yang ini 4.0 yang tadi kita sempat singgung di awal ya Pak ya. Ada nggak sih Pak kayak tekanan atau istilahnya anjuran lah, bukan lebih ke anjuran gitu Pak ya, dari pemerintah ke setiap pelaku industri manufaktur, ayo dong, lu harus bikin perusahaan itu jadi industri 4.0 misalnya begitu lah. Ada nggak sih Pak? Kan Bapak kan udah banyak bergaul juga sama di Kemenprin ya Pak. Ada nggak sih yang seperti itu? Jadi pemerintah tuh harus istilahnya ya karena kutipnya agak sedikit memaksa ke manufaktur itu untuk melakukan transformasi ke industri 4.0 gimana Pak? Sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa Indonesia itu tertinggal, termasuk yang paling akhir-akhir gitu ya. Kita sama Singapura udah punya seri 4.0 itu udah lama. Saya nggak tahu sama Malaysia sama Thailand itu kayaknya tinggal juga ya. Nah makanya kita punya program Making Indonesia 4.0. Tapi nggak oke, dibanding sama tidak sama sekali. Oh iya, ya. Making padahal sumber daya kita bukan main-main ya. Dibanding betul, kita sering baca berita tenaga ahli kita banyak yang di luar gitu ya. Yang benar-benar sih bisa lebih
berkorban untuk negeri sendiri lebih maju gitu ya Pak ya. Amin. Kembali ke laptop. Iya. Kita mau making Indonesia 4.0 gitu kan. Nggak paksaan. Nggak ada pemerintah, tapi anjuran. Anjuran lebih ke menganjurkan, mau ya bagus, nggak mau ya kalau bisa terus. Betul. Tapi kan saya sosialisasi ini yang kurang. Sosialisasinya Nggak semua orang terpapar info ini 4.0 ini, makanya nggak semua perusahaan gitu. nggak semua perusahaan tuh dapat value-nya apa sih dari 4.0 gitu mungkin ya Pak ya. Kalau kayak itu udah bagus, udah nanya value. Bahkan info untuk itu aja belum dapat, repot kan? Apa sih itu 4.0 gitu? Binatang apa itu? Ya itu dia, makhluk apa itu 4.0 ya kan? Aduh repot kalau kayak gitu Pak, gimana mau ngelakuinnya? Oh iya, ya itu perannya ACS. ACS Itu punya peran banyak, kita. punya banyak customer kan, jual ide itu. Gitu. Makanya saya mengajak teman-teman produksi manufaktur untuk ayo belajar bareng. Kebetulan ACS nggak kira podcast hari ini kenapa Kita memang kita kolaborasi. kita ya betul Pak, dengan Pak Ajik bisa bergabung, bisa join dengan podcast ACS kita. Selain selain memberikan ilmu yang bermanfaat tentang teknologi, itu kan bisa mengedukasi juga tim manufaktur yang lain. Oh ternyata memang penting loh seperti ini. Ya itu sama kayak ISO aja, standar gitu kan. Semua orang kalau mau kelihatan bonafit atau mendapatkan sebuah keuntungan proses yang menjadi lebih baik, disertifikasi ISO gitu. ISO kayaknya udah jadi satu yang Betul. kayaknya Nah, gengsi banget gitu kalau udah ISO. Gengsi itu adalah industri 4.0. Mantep jos. Karena di industri 4.0 sudah ada itu dokumentasi. Mantep jos lah pokoknya. Kalau 4.0 menjadi standarisasi gitu ya, dari sertifikat gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri udah banyak ya Pak untuk yang misalnya jadi acuan dari pemerintah. Oh ada loh untuk manufaktur yang Banyak. Yang saya tahu Kemenperin itu start dari BUMN. dari Mereka kan punya banyak perusahaan. mulai dari manufaktur, retail, perbankan gitu ya. Kemudian ada mulai ke pihak swasta. Pasarnya kita ya. Dan mereka itu punya segmentasi loh. Jadi produknya apa masuk ke departemen apa di sini. Oh jadi nggak semuanya manufaktur. Nggak digabungin gitu? Enggak. Manufaktur otomotif gabung dengan manufaktur makanan. Iya. Jadi manufaktur otomotif semua, makanan semua. Jadi lebih apple to apple. Nah, saya bilang apa? Tapi misalnya kalau industri aneka dari bilangnya, industri aneka itu yang tidak masuk ke otomotif. Oh. Ada industri aneka itu satu departemen sendiri di kementerian. Oh gitu. Nah, maksud saya sosialisasi ini yang kurang. Yang belum yang kurang Jadi dibuat kalau kan. manufaktur perusahaan itu belum tahu tadi what kind of ini pada this dan industri 4.0 ini 4.0. Aduh apa itu bentuknya kayak gimana? Harus diapain? Seperti kemarin ada conference ini 4.0 di yang di host oleh kementerian. Dengar nggak dia? Ada, kemarin kan ada event beberapa kali kan tahun ini kan kalau nggak salah di Tapi nggak semua bulan tahu. Agustus semua di bulan Itu Agustus. free loh. Iya itu free. Kita sempat ikutan juga yang sebelum event akbarnya yang di Mayor ya Pak GCC kalau nggak salah. Kita ada sempat ikut yang di Jabodetabek Pak. Oh iya. Iya. Miniaturnya ya. Itu diundang ada dari beberapa perusahaan-perusahaan yang memang udah menjalankan ini 4.0. Jadi saya berharap Pasar PI hari di sana ternyata Pasar PI langsung datang yang di JCC ternyata. Kita langsung dapat nominasinya itu. Luar biasa. Nominasinya apa nih Pak nih? Ya ini konfidensial apa enggak? Kan? Jadi kan waktu itu yang dilakukan oleh JOBK ya. Iya. Nah, itu kita mengimplementasi industri 4.0 yang terbaik. Wih, mantap. Luar biasa. Ngomongin security itu kan nggak hanya teknologi sebenarnya.